kami dari kelompok 6 Fisika Farmasi. Kami terdiri dari 3 orang di kelompok 6, yaitu ada Egy Ostiana dengan NIM 19310-234, dengan Sulis Indasari dengan NIM 19310-240. Yang ketiga Yuni Eka Putri 19310-212. Di sini kami akan menjelaskan tentang wujud dan kesetimbangan zat, yang dosen pembimbing kami yaitu Ibu Rahma Devi. Baiklah, slide yang pertama akan dijelaskan oleh Yuni Eka Putri, yang kedua Sulis Indasari, dan yang ketiga Egy Ostiana. Baiklah, kita masuk ke materi kesetimbangan fase, yang mana materi ini diatur oleh J. Willard Gibbs. Dan bisa kita lihat, J. Willard Gibbs ini telah memberikan rumus, yaitu V sama dengan C dikurang P ditambah 2, yang artinya V jumlah derajat bebas, C jumlah komponen, dan P jumlah fase. Pada materi kesetimbangan fase, J. Willard Gibbs memberikan contoh-contoh. Contohnya itu sebagai berikut. Air membentuk kesetimbangan dengan upayanya. Nah, jadi si air ini akan membentuk kesetimbangan dengan upayanya sendiri. Lalu campuran air dan alkohol membentuk kesetimbangan dengan upayanya. Campuran air dan eter membentuk kesetimbangan dengan upayanya. Nah, campuran-campuran tersebut akan membentuk kesetimbangan dengan upaya-upaya yang mereka punya. Baiklah, kita sekarang masuk ke sistem satu komponen. Nah, di sini kita bisa lihat diagram fase air ya. Diagram pada materi ini yaitu ada uap, padat, cair. Nah, pada daerah padat, murni atau cairan murni atau uap murni yaitu mempunyai fase 1, yaitu F sama dengan 2, sistem bivarian. Lalu pada panjang garis 2 fase yaitu F sama dengan 1, sistem univarian. Dan pada titik triple 0, 3 fase, V sama dengan 0, yaitu sistem invarial. Nah, dari diagram ini kita dapat mengetahui dari fase-fase yang telah didapat dari sistem satu komponen. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sulis. Pada Sulis saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang sistem terkondensasi. Sistem terkondensasi ini ada 2 komponen. F-nya tertinggi 3. Perlu diagram tidak dimensi. Susah, fase uap tidak digambarkan sehingga tekanan uap diabaikan dan sistem dikerjakan pada tekanan 1 atm. Tinggi variabel suhu dan konsentrasinya itu cukup diagram 2 dimensi. Harga F hasil hitungan. Kita juga menjelaskan tentang sistem 2 komponen cair-cair. Di sini ada tergambarkan diagram fase campuran fenol dan air. Di bagian A dia itu ada T derajat Celcius. Kalau dia yang C 66,8 derajat Celcius. Dan penjelasannya di sini ada H sama dengan temperatur konsulat maksimum. Kalau dia A, larutan fenol dalam air. C, larutan air dalam fenol. Dalam kurung 1 fase F sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 3 sama dengan 3. Itulah dia sistem terkondensasinya.
menjadi 2, suhu dan konsentrasi. B dibagi 2 fase, dibagi juga air jenuh. Fenol di bagian atas dan fenol jenuh air, dalam kurungnya itu di bawah. Itu fenol, kadar fenol dalam air. F sama dengan 1. Contoh soalnya di sini 20 gram fenol dicampur dengan 30 gram air. Dibiarkan menjadi kesetimbangan pada 50 derajat Celcius. 1. Beberapa fase yang terbentuk, beberapa fase minus fase atau dikurang tersebut, dan dikonsentrasikan fenol pada tiap fase. Yang kedua, jika terbentuk 2 fase, beberapa jumlah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem 2 komponen padat cair. Diagram fase campuran timol-salol. Pada titik eutectic E terjadi kesetimbangan 1 fase cair dan 2 fase padat. F sama dengan 2 dikurang 3 ditambah 2 sama dengan 1 karena terkondensasi F menjadi 0. Seperti digambar, di sini ada contoh soal. 70 gram timol dicampur dengan 30 gram salol dan dibiarkan mencapai kesetimbangan pada suhu 30 derajat Celcius. Berapa fase yang terbentuk? 2. Bobot tiap fase berapa, konsentrasinya berapa? 3. Berapa salol yang harus ditambahkan supaya menjadi 1 fase? Berapa gram timol harus ditambahkan supaya menjadi 1 fase? Di sini saya akan melanjutkan materinya. Campuran Turner 3 komponen. Derajat bebas tertinggi F sama dengan 3 dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 4. Dianggap sistem terkondensasi uap diabaikan. Dikerjakan pada suhu tetap, tinggal konsentrasi yang divariasi. Seperti digambar. Contoh campuran air emulgator minyak ditunjukkan dengan diagram Turner.